Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini dan menjalankan ibadah puasa. Kemudian salawat serta salam telah kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, di video ini kami dari kelompok 6 akan membahas sedikit tentang cara penyelesaian ta'arud al-adillah. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Baik, bismillah. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penyelesaian ta'arud al-adillah. Nah, jadi kami di sini mengambil dua pendapat ulama. Yang pertama ini ada ulama Hanafiyah, kemudian ulama Syafi'iyah. Yang pertama, ulama Hanafiyah, beliau berpendapat bahwa ta'arud itu bisa terjadi antara nas-nas syara ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Ta'arud yang terjadi pada dalil-dalil selain nas, semisal ta'arud antara dua kias, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk mentarjih kedua kias tersebut, dengan mengutamakan salah satunya. Kemudian ada beberapa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis. Yang pertama nas. Dari metode ini, jadi seorang mujtahid itu harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menas yang terdahulu. Contohnya seperti pertentangan yang terjadi dalam dua ayat idah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 234 dengan Quran surah Al-Talaq ayat ke-4. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud, kaitannya dengan permasalahan dua ayat idah tersebut menjelaskan bahwa ayat kedua Quran surah At-Talaq yang datang kemudian menas hukum yang terkandung dalam ayat pertama Quran surah Al-Baqarah ayat 234. Kemudian yang kedua, tarjih. Tarjih ini adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Jadi apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut merajihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Pentarjihan ini bisa menggunakan beberapa metode tarjih, semisal menguatkan nas yang muhkam daripada nas yang fasar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dan dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi adalah dobit fakih dan sebagainya seorang perawi hadis. Baik, selanjutnya penyampaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Andi Sarmia. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sarmia dari PI 3 dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang al-jam wa al-tawfiq. Nah, al-jam wal al-tawfiq yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik
daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Nah, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5. Nah, diharamkan bagimu atau memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, yang di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 6, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Nah, selanjutnya tasakut al-dalilain. Nah, tasakut al-dalilain ini adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Nah, hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Nah, misalnya ada bertentangan antara dua ayat, sedangkan tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Nah, apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istidlal dengan qaul. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mita Indriani. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang penyelesaian ta'arud al-adillah. Menurut Hanafiyah, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ta'arud bisa terjadi antara nas-nas syara ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Ta'arud yang terjadi pada dalil-dalil selain nas, semisal ta'arud antara dua qiyas, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk mentarji kedua qiyas tersebut dengan mengutamakan salah satunya. Apabila pertentangan terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama, nasak. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas. Dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasak yang terlebih dahulu. Contohnya seperti pertentangan yang terjadi dalam dua ayat iddah dalam surah Al-Baqarah ayat 234 dengan surah Al-Talaq ayat 4. Sahabat Ibnu Mas'ud kaitannya dengan permasalahan dua ayat iddah tersebut menjelaskan bahwa ayat kedua surah Al-Talaq ayat 4 yang datang kemudian menasak hukum yang terkandung dalam ayat pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Menjelaskan pendapat Ibnu Mas'ud dalam masalah ini, Didi Supriyadi menguraikan sebagai berikut. Surah Al-Baqarah ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak. Sedangkan surah At-Talaq ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, surah Al-Baqarah ayat 234 turun terlebih dahulu daripada surah At-Talaq ayat 4 turun kemudian. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu mansukh oleh ayat yang turun kemudian. Yang lebih tepat adalah surah At-Talaq ayat 4 membatasi taksis keumuman makna surah Al-Baqarah ayat 234. 2. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid,
maka mujtahid tersebut harus merajihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Pentarjihan bisa menggunakan beberapa metode tarjih, semisal menguatkan nas yang muhkam daripada nas yang mufassar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi adalah dobit fakih dan sebagainya seorang perawi hadis. Baik, selanjutnya penyampaian yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, jadi yang pertama tadi adalah menurut Hanafiyah. Nah, kemudian yang kedua ini adalah menurut Syafi'iyah. Jadi menurut Syafi'iyah, beliau berpendapat apabila terjadi pertentangan antara dua kias, maka dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu kias. Kemudian apabila terjadi pertentangan atau ta'arud antara dua nas, dalam pandangan seorang mujtahid menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahriyah, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan yang berikut yang akan saya sebutkan. Yang pertama ini ada al-jam'u wal al-tawfiq. Nah, jadi menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu antara keduanya. Kemudian tarjih yang kedua, tarjih apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahap selanjutnya, itu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Kemudian yang ketiga, nas. Nah, ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adillah, maka melangkah pada nas, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Kemudian yang terakhir, tasakut dalilain. Nah, jadi langkah yang terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antara dalil ialah tasakut al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Kami membuka untuk tiga penanya. Di sini ada yang pertama, pertanyaan yang pertama dari saudara Rino Yusuf. Pertanyaannya, apa saja unsur-unsur ta'arud al-adillah? Kemudian dari saudara Maulana Hafiz, pertanyaannya, menurut kalian apa perbedaan cara penyelesaian ta'arud al-adillah yang digunakan oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah? Kemudian pertanyaan terakhir dari saudari Sridatul Maulina, pertanyaannya, apakah ada pertentangan dalil-dalil syarak dalam pandangan mujtahid? Oke, kami akan menjawab pertanyaan yang akan dijawab. Pertanyaan yang pertama dan yang kedua yang akan dijawab oleh saudari Alifia Nuril Kolbina. Dipersilakan. Saya Alifia Nur Kolbina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rino Yusuf. Apa saja unsur-unsur ta'arud al-adillah?
Pertentangan hanya dapat terjadi jika terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain. Misalnya sama-sama ayat Al-Quran, sama-sama hadis mutawatir, atau sama-sama hadis ahad. Yang kedua, hukum yang lahir dari kedua dalil tersebut saling bertentangan. Misalnya dalil yang satu menunjuk haram, dalil yang satu menunjuk halal. Yang ketiga, dalil yang bertentangan tersebut memiliki sasaran yang sama. Yang keempat, dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya. Dengan demikian, pertentangan tidak terjadi jika terdapat perbedaan waktu datang dalilnya. Yang kelima, dalil yang bertentangan memiliki kesamaan baik pada segi materinya maupun pada segi sifatnya. Misalnya tingkat kejelasan makna kedua dalil tersebut sama-sama pada tingkat mujmal atau sama-sama pada tingkat zahir. Saya Alifia Nur Kolbina, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Maulana Hafid. Pertanyaannya, apa perbedaan penyelesaian ta'arud adillah pada ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah? Jadi tidak ada perbedaan pendapat dalam metode penyelesaian terhadap ta'arud al-adillah atau dalil-dalil yang bertentangan. Namun terjadi perbedaan pendapat dalam tahapan metode antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ulama Hanafiyah mendahulukan tarjih, lalu nas, lalu al-jam'u wa al-taufiq, dan terakhir tasakut al-dalalain. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendahulukan al-jam'u wa al-taufiq, tarjih, nas, dan tasakut al-dalalain. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh saudara Ilham Syahputra. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sri Datul Maulina, yang mana pertanyaannya adalah apakah ada pertentangan dalil-dalil syara dalam pandangan mujtahid. Jawabannya, apakah ada atau tidak? Jawabannya adalah ada, karena pertentangan dalil-dalil syara itu hanya menurut pandangan dari para mujtahid itu sendiri, bukan pada hakikatnya. Mungkin itu saja jawabannya. Kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi jawaban dari kelompok kami. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.